bangsa. Kita lihat kecepatan dari Yakob. Yakob. Gol yang didapatkan oleh PSM Yogyakarta, di mana Vino, sebuah peluang yang didapatkan, shooting dan Itu dengan gol yang dicetak tadi. Yogyakarta, di mana Vino berhasil datang. Selamat datang di Nusantara Olahraga. Di sini kami akan berbagi berita seputar tentang sepak bola. Yuk kita tonton sampai selesai video-videonya biar tidak salah paham ya. Heboh Timnas Indonesia diminta royalti lagu nasional, begini respons PSSI. Tanda seru. Tapi jangan lupa subscribe dan like channel ini, supaya tidak ketinggalan berita sepak bola terbaru dari Nusantara Olahraga. Kami dari channel Nusantara Olahraga minta maaf apabila berita ini ada kesalahan dan kehilafan atau tidak sama dengan fakta. Saran dan kritikan Anda saya tunggu di kolom komentar. Selamat menyaksikan. Heboh Timnas Indonesia diminta royalti lagu nasional, begini respons PSSI. Sekretaris Jenderal Sekjen PSSI, Yunus Nusi menanggapi aturan royalti lagu nasional di laga Timnas Indonesia. Yunus menegaskan agar aturan tersebut segera dihapus karena berbagai alasan. Polemik mencuat setelah lagu nasional yang diputar di laga Timnas Indonesia ingin dikenai royalti. Hal ini berawal dari Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dan Yayasan Karya Cipta Nasional (YKCI) meminta setiap pemutaran lagu dalam acara publik berskala besar wajib membayar royalti. Dua lagu yang berpotensi kena aturan royalti adalah Indonesia Raya dan Tanah Airku. Kedua lagu itu memang sering diputar ketika sebelum dan sesudah pertandingan Timnas Indonesia di stadion. Yunus mengatakan, dua lagu ini mencerminkan semangat juang para pemain serta bangsa Indonesia sebelum maupun sesudah pertandingan. Pengadaan royalti bisa saja menciderai semangat itu. Bahwa lagu-lagu kebangsaan ini menjadi perekat dan pembangkit nasionalisme serta menjadi pemicu rasa patriotisme anak-anak bangsa ketika menyanyikan lagu ini. Menggema di Stadion GBK dengan puluhan ribu supporter penonton menyanyikan lagu ini. Ada yang merinding bahkan ada yang menangis. Itulah nilai-nilai dari lagu kebangsaan ini, kata Yunus dalam keterangan yang diterima Sindonews, Rabu, tanggal 13 Agustus tahun 2025. Yunus meyakini, sang pencipta lagu menciptakan lagu untuk membantu perjuangan bangsa lepas dari belenggu penjajah di masa lampau. Dia juga yakin, lagu-lagu nasional ini tak diciptakan untuk mendapat imbalan. Sang pencipta lagu ini dengan ikhlas mempersembahkan dan menciptakan lagu ini di tengah-tengah bangsa kita berjuang untuk memerdekakan diri dari belenggu penjajah, terang Yunus. Kami yakin tidak ada terbersit dari benak sang pencipta agar lagu ini kelak dibayar bila setiap individu atau elemen apa pun menyanyikan lagu ini. Mereka ikhlas. Ini lagu-lagu perjuangan yang ditujukan untuk anak bangsa. Sang pencipta lagu tidak berharap imbalan, tegasnya. Oleh karena itu, Yunus mewakili PSSI meminta dengan tegas aturan royalti terhadap lagu nasional di laga Timnas Indonesia dihapuskan. Yunus menilai, aturan ini hanya membuat kegaduhan di publik. Sebaiknya aturan ini segera dihapus. Berisik, membuat gaduh dan tidak produktif, tutup Yunus tegas. Viral Timnas Indonesia diminta bayar royalti lagu nasional, begini respons PSSI. Polemik tentang royalti semakin membuat bingung hingga geram masyarakat. Tak hanya menyasar musisi, melainkan juga para pengusaha restoran, kafe, hingga hotel. Baru-baru ini, mencuat kabar Timnas Indonesia diminta bayar royalti atas lagu nasional yang diputar di setiap laga. Hal ini berawal dari Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dan Yayasan Karya Cipta Nasional (YKCI) meminta setiap pemutaran lagu dalam acara publik berskala besar wajib membayar royalti. Sehingga, dua lagu yang berpotensi kena aturan royalti adalah Indonesia Raya dan Tanah Airku. Respon PSSI soal royalti. Menanggapi hal ini, Sekjen PSSI, Yunus Nusi, meminta aturan itu untuk dihapus karena telah membuat kegaduhan publik, bahkan terkesan tidak produktif. PSSI memang kerap memainkan lagu Indonesia Raya, Indonesia Pusaka, dan Tanah Airku hampir setiap kali Timnas Indonesia bermain. Karena menurutnya, sang pencipta lagu tersebut dengan ikhlas mempersembahkan dan menciptakan lagu di tengah-tengah bangsa kita berjuang untuk memerdekakan diri dari belenggu penjajah.
Kami yakin tidak ada terbersit dari benak sang pencipta agar lagu ini kelak dibayar bila setiap individu atau elemen apapun menyanyikan lagu ini. Mereka ikhlas. Ini lagu-lagu perjuangan yang ditujukan untuk anak bangsa. Sang pencipta lagu tidak berharap imbalan. Ujar Yunus Nusi dalam keterangan tertulisnya, Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025. Namun pendapat Yusa ini malah disesalkan oleh pengamat musik nasional, Aldo Sianturi. Menurutnya, pernyataan tersebut merefleksikan poin yang muncul di titik pertemuan antara regulasi hak cipta dan fungsi publik sebuah karya. Pertama, compliance, memastikan bahwa PSSI dan penyelenggara ajang olahraga tetap mematuhi UU Hak Cipta serta perjanjian dengan lembaga kolektif, ujar Aldo. Aldo menambahkan, selain compliance juga terdapat stakeholder alignment, di mana menjaga hubungan konstruktif dengan pencipta, ahli waris, lembaga pengelola, dan publik yang memiliki keterikatan emosional terhadap lagu tersebut. Alih-alih menghapus kewajiban membayar royalti, PSSI bersama pemerintah dan LMKN dapat mengembangkan special licensing model untuk karya-karya yang memiliki status simbol nasional, imbuhnya. Timnas diminta bayar royalti Indonesia Raya, apa kata PSSI? PSSI merespons polemik yang menyebut Timnas Indonesia harus membayar royalti pemutaran lagu nasional yang selalu dinyanyikan setiap pertandingan Timnas Indonesia di stadion. Polemik ini muncul setelah pihak Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sempat menyatakan lagu kebangsaan Indonesia Raya dalam konteks pertunjukan komersial tetap harus membayar royalti kepada LMKN. Namun, belakangan Komisioner LMKN bidang kolekting dan lisensi, Yesi Kurniawan, mengklarifikasi pernyataan tersebut. Yesi mengatakan lagu Indonesia Raya sudah berstatus sebagai public domain sehingga tidak ada perlindungan hak cipta atas karya tersebut. Sekjen PSSI Yunus Nusi dalam pernyataan resmi, Rabu tanggal 13 Agustus mengatakan pemutaran lagu-lagu nasional di stadion pertandingan Timnas Indonesia merupakan perekat dan pembangkit nasionalisme sehingga tidak seharusnya dikaitkan dengan royalti. Lagu-lagu kebangsaan ini menjadi perekat dan pembangkit nasionalisme, sekaligus memicu rasa patriotisme bagi anak bangsa ketika menyanyikannya. Menggema di Stadion GBK dengan puluhan ribu supporter menyanyikan lagu ini, ada yang merinding bahkan ada yang menangis. Itulah nilai-nilai yang terkandung dalam lagu kebangsaan ini, ucap Yunus Nusi. Lebih lanjut Yunus Nusi juga meyakini para pencipta lagu nasional yang sering dinyanyikan supporter dalam pertandingan Timnas Indonesia, tidak akan berpikir untuk mendapatkan keuntungan finansial dari royalti. Sang pencipta lagu ini dengan ikhlas mempersembahkan dan menciptakannya di tengah perjuangan bangsa untuk memerdekakan diri dari belenggu penjajah. Kami yakin tidak pernah terbersit di benak sang pencipta bahwa lagu ini kelak harus dibayar bila setiap individu atau elemen manapun menyanyikannya. Petik 2. Mereka menciptakan lagu ini dengan tulus, sebagai lagu perjuangan yang ditujukan untuk anak bangsa, tanpa mengharapkan imbalan, kata Yunus Nusi menambahkan. Sejumlah lagu nasional yang sering dinyanyikan supporter dalam pertandingan Timnas Indonesia adalah Indonesia Raya, Tanah Airku, Indonesia. Pusaka. Sebaiknya aturan royalti ini segera dihapus karena berisik, membuat gaduh, dan tidak produktif, ujar Yunus Nusi. Waduh, Timnas Indonesia diminta bayar royalti lagu kebangsaan. Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dan Yayasan Karya Cipta Indonesia (KCI) menyoroti royalti pemutaran lagu nasional pada acara berskala besar, termasuk pertandingan Timnas Indonesia. Salah satu polemik yang jadi sorotan adalah lagu kebangsaan Indonesia, Tanah Airku, ciptaan Ibu Sut yang kerap diputar usai laga Timnas di stadion. Pendiri KCI, Hein Enteng Tanamal, menegaskan bahwa aturan hak cipta berlaku bagi semua pihak yang menggunakan karya musik dalam acara publik, tanpa terkecuali pertandingan sepak bola. Setiap pemutaran lagu di ruang publik, apalagi dalam event besar, wajib membayar royalti sesuai Undang-Undang Hak Cipta, ujarnya, mengutip FIFA, Kamis tanggal 14 Agustus tahun 2025. Padahal, ahli waris mendiang Ibu Sut mengaku senang atas pemutaran lagu Tanah Airku. Mereka mempersilahkan Timnas Indonesia memutar Tanah Airku tanpa memikirkan imbalan finansial. Menurut pihak ahli waris Ibu Sut, lagu tersebut juga untuk kepentingan bangsa dan negara. Itu untuk kepentingan bangsa dan negara, tegas pihak keluarga.
Polemik ini menambah panjang perdebatan mengenai penerapan royalti untuk lagu-lagu nasional. Di satu sisi, ada kewajiban hukum bagi penyelenggara acara untuk menghargai hak cipta. Di sisi lain, ada semangat nasionalisme yang membuat sebagian pihak rela melepas hak ekonominya demi kepentingan bersama. Hingga kini, belum ada kejelasan apakah PSSI akan tetap diwajibkan membayar royalti untuk pemutaran lagu "Tanah Airku" dalam pertandingan timnas. Namun, dukungan dari keluarga Ibu Sut jelas menjadi sinyal positif bahwa musik dapat menjadi pemersatu bangsa, di luar hitung-hitungan materi. Timnas diminta bayar royalti lagu Indonesia Raya, PSSI menolak. Polemik seputar pembayaran royalti untuk lagu nasional yang diputar di stadion saat pertandingan Timnas Indonesia akhirnya mendapat respons tegas dari PSSI. Isu ini mencuat setelah Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sempat mengklaim lagu kebangsaan Indonesia Raya memerlukan royalti jika diputar dalam konteks komersial. PSSI pun tak tinggal diam dan langsung memberikan bantahan keras. Organisasi sepak bola tertinggi di Indonesia ini menyebut bahwa mengaitkan lagu nasional dengan royalti adalah hal yang keliru. Di sisi lain, Komisioner LMKN bidang kolekting dan lisensi, Yesi Kurniawan, kemudian mengklarifikasi pernyataannya. Yesi menegaskan bahwa Indonesia Raya berstatus sebagai public domain sehingga tidak terikat hak cipta. Namun, PSSI tetap merasa perlu memberikan pernyataan resmi karena isu ini sudah menimbulkan kegaduhan di masyarakat, terutama di kalangan supporter. PSSI, lagu kebangsaan adalah perekat nasionalisme. Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi, dalam pernyataan resminya pada Rabu 13/8 menekankan bahwa lagu-lagu nasional berfungsi sebagai perekat dan pembangkit rasa nasionalisme. Ia mengungkapkan, menggema di Stadion GBK dengan puluhan ribu supporter menyanyikan lagu ini, ada yang merinding bahkan ada yang menangis. Itulah nilai-nilai yang terkandung dalam lagu kebangsaan ini. Baginya, nilai-nilai patriotisme tersebut jauh lebih penting daripada urusan finansial. Yunus Nusi juga menambahkan bahwa para pencipta lagu nasional tidak pernah bertujuan mencari keuntungan finansial dari karya mereka. Menurutnya, lagu-lagu seperti Indonesia Raya, Tanah Airku, dan Indonesia Pusaka diciptakan dengan ketulusan di tengah perjuangan bangsa. Ia meyakini, kami yakin tidak pernah terbersit di benak sang pencipta bahwa lagu ini kelak harus dibayar bila setiap individu atau elemen manapun menyanyikannya. Petik 2. Mereka menciptakan lagu tersebut sebagai lagu perjuangan, bukan untuk mendapatkan imbalan. PSSI minta aturan royalti dihapus. Sikap PSSI terhadap polemik ini sangat jelas. Mereka meminta agar aturan terkait royalti lagu nasional segera dihapus karena dianggap tidak produktif dan hanya menimbulkan kegaduhan. Yunus Nusi mengatakan, sebaiknya aturan ini segera dihapus karena berisik, membuat gaduh, dan tidak produktif. Menurutnya, isu ini mengalihkan fokus dari hal-hal yang lebih substansial, yaitu dukungan penuh terhadap Timnas Indonesia. PSSI berharap polemik ini tidak berlarut-larut. Mereka ingin supporter dan semua pihak kembali fokus mendukung perjuangan Timnas Indonesia. Dengan demikian, energi yang seharusnya digunakan untuk membangun sepak bola nasional tidak terbuang sia-sia untuk hal-hal yang tidak esensial. Timnas Indonesia dapat royalti 7%, siap-siap Erspo akan jual jersey tim merah putih. Penjualan ini akan dilakukan di Shopee sampai tanggal 16 Februari tahun 2025. Apparel Timnas Indonesia itu sebelumnya sudah melaunching jersey kandang dan tandang. Untuk jersey kandang berwarna merah, dan tandang berwarna putih. Erspo memastikan bahwa koleksi jersey terbaru tim merah putih itu hanya akan tersedia eksklusif di Shopee. CEO Erspo, Muhammad Sadat, mengatakan jersey terbaru yang dirancang ini untuk merayakan semarak kebanggaan terhadap Timnas Indonesia. Pada tanggal 14 Februari tahun 2025, Erspo akan menjual jersey latihan, jersey sebelum bertanding, dan jersey kandang serta tandang bertipe player isue. Pada tanggal 15 Februari tahun 2025, Erspo akan menjual jaket dan jersey replika kandang serta tandang. Pada tanggal 16 Februari tahun 2025, Erspo akan menjual jersey supporter, kaos, baju polo, dan celana kasual yang dipakai pemain Timnas Indonesia. Shin Tae-yong nilai peluang Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026 hanya 30%. Mantan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong,
menilai peluang Garuda untuk lolos ke Piala Dunia 2026 hanya 30%. Hal ini ditegaskan Shin Tae-yong saat menjadi bintang tamu podcast mantan penerjemahnya di Timnas Indonesia, Jong Seok-seo, JJ. Shin Tae-yong menilai Indonesia dirugikan dari sisi stamina. Agenda kompetisi yang padat dan kesulitan mengumpulkan pemain untuk pemusatan latihan menjadi faktor utamanya. Kalau boleh jujur, peluangnya enggak sampai 30%, kata Shin Tae-yong. Mungkin penggemar Indonesia enggak setuju sama pendapat saya, tapi secara objektif, saya bukan pelatihnya atau berniat menyerang siapapun, cuma berpendapat sebagai seorang pelatih sepak bola. Semua harus tanding dalam 9 hari, misal pertandingannya tanggal 1 sampai tanggal 9 Oktober artinya Timnas Ul tanggal 1, untuk melakukan 3 pertandingan. Andai pertandingan terakhir tanggal 9, meski hasilnya bisa berubah tergantung hasil pertandingan, jadi kalau kumpul tanggal 1 Oktober terus berangkat ke Eropa, tidak bisa langsung latihan hari itu. Ekspresi kekecewaan Shin Tae-yong usai Timnas Indonesia ditahan imbang Laos di Stadion Manahan, Solo, Kamis 12/12. Bolaskor.com/Putra Wijaya. Paling cepat tanggal 2, berarti harus langsung tanding 1 atau 2 hari kemudian. Terus yang lebih penting, Arab dan Qatar enggak punya pemain dari luar negeri. Mereka sudah siap dari Liga Nasionalnya, dan bisa mendekin atau panjangin liga, gimana pun caranya, buat kumpulin pemain Timnas 7-10 hari sebelumnya. Ini dugaan pribadi saya, ya, soalnya mereka kan harus ke Piala Dunia, pertandingannya juga di negara mereka. Jadi pemainnya bisa dipanggil lebih cepat 7-10 hari. Terus sebaliknya gimana untuk Indonesia? Karena pemain inti Timnas Indonesia adalah pemain abroad, dan mereka begitu terbang ke Arab Saudi harus tanding 2 hari berikutnya, enggak ada waktu untuk pulihin stamina mereka dan latihan bareng. Kami rugi dari segi stamina, jelasnya. Semoga menghibur teman-teman semua. Apabila video ini ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Komentar dan saran Anda saya tunggu. Demi kebaikan kita bersama. Tapi jangan lupa subscribe dan like-nya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari Nusantara Olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.